seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, selalu saja ia akan berhasil. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang suka akan firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, selalu saja ia akan berhasil. Selalu saja ia akan berhasil. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami memuliakan Engkau, menyembah Engkau, memuji Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Tuhan memberikan waktu, kemampuan, kesempatan kepada kami untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melayani Tuhan dengan doa. Urapi semua yang kami kerjakan, Tuhan, semuanya kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati, menolong, sehingga semuanya menjadikan berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, mari kita melanjutkan doa malam kita, dan doa malam itu kami dedikasikan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani yang kami bisa menjawab, silahkan dikirimkan kepada kami. Dan kami nanti akan menjawab dalam doa malam, menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara. Juga dalam doa malam itu seringkali kita mengamati apa yang terjadi di zaman ini, dan kita mencermatinya dari sisi firman Tuhan. Supaya dalam kita hidup menghadapi zaman ini, kita tidak bersalah, tetapi kita kedapatan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saudara, untuk kali ini
Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian mencermati sebuah judul renungan firman Tuhan. Judulnya adalah anak yang mencelakakan. Anak yang mencelakakan. Mari kita baca dulu Amsal pasal 15 ayat 20. Ada dua bagian Alkitab akan kita cermati hari ini, saudara. Yang pertama adalah Amsal pasal 15 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian, anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kemudian satu lagi ada di Amsal 17 ayat yang ke-6 ya. Di sana menyatakan mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, nanti akan kita cermati ini dua bagian firman Tuhan ini berbicara masalah anak dan orang tua. Dan kitab Amsal itu memang seringkali perikop-perikopnya begitu loncat-loncat ya. Jadi antara ayat yang satu dengan ayat yang berikutnya itu kadang-kadang tidak ada hubungannya, karena ini kitab ini berisi syair. Jadi rupanya masing-masing bait dari syair itu memiliki tema tersendiri, makanya kadang-kadang tidak berurutan gitu. Nah, kedua bagian firman Tuhan ini berbicara mengenai hubungan orang tua dan anak, atau ayah, ibu, dan anak-anak. Saya memperhatikan firman Tuhan ini karena mengingat bahwa dalam minggu ini ada berita viral, yaitu berita, kalau saudara-saudara yang mengikuti berita mesti sudah memahaminya, berita tentang seorang anak pejabat yang menganiaya anak seorang anggota Banser, yang kemudian beritanya ternyata melebar dan menjadi viral, saudara. Ya, jadi kalau saudara-saudara yang belum memahami, ada seorang anak namanya MDS, sebut saja begitu. Sebetulnya kalau di berita-berita umum, bahkan di medsos itu sudah disebut nama terang mereka ya, tapi saya ingin menyebutnya dengan inisial. Nah, MDS ini mempunyai pacar AGH. Nah, kemudian singkat cerita, si AGH ini mempunyai bekas pacar namanya Kristalino David Ozora Latumahina ya, atau David. Nah, kalau ini pihak korban, ini saya sebut ya D gitu aja ya, boleh lah ya, bekas pacar namanya D. Nah, lalu konon pacarnya MDS ini, yaitu si AGH, itu menerima perlakuan tidak menyenangkan dari bekas pacarnya, yaitu dari D itu tadi. Nah, itu yang pada akhirnya sampai di telinga MDS. Kemudian MDS tidak terima. Nah, maka kemudian yang saya ikuti beritanya dalam satu hari, kalau tidak salah hari Senin yang lalu itu disuruh push up sebanyak sekian puluh kali, lalu sesudah itu ditendang, dipukuli kepalanya sehingga sampai koma, saudara. Nah, ketika koma sampai di rumah sakit, sampai sekarang konon belum sadar diri, ya, masih pingsan di rumah sakit. Jadi ini berhari-hari, jadi ini penganiayaan serius ini. Sehingga beritanya menjadi viral, dan ketika
beritanya menjadi viral, maka kemudian ada tersangka berikutnya. Ternyata MDS ini bekerja sama dengan kawannya namanya SL gitu aja. Sebetulnya panjang nih namanya, SLRPL. Ya, tapi kita singkat SL gitu saja. Nah, SL ini yang antara lain mengetahui hal itu, bahkan ikut merekam, kemudian memviralkan. Nah ini loh, mengirim ke media sosial. Nah makanya kemudian beritanya jadi meluas. Begitu beritanya meluas, maka anak ini kemudian diketahui bahwa dia adalah seorang anak dari Kabag Umum Dirjen Pajak Kemenku Kanwil Jakarta Selatan 2. Ya, jadi bapaknya pejabat. Nah, bapaknya pejabat yang namanya RAT, ya saya sebut dengan inisial-inisial seperti itu saja. Ini yang kemudian diselidiki oleh umum, ya. Jadi kemudian si anak MDS ini banyak diteliti oleh para netizen, oleh para pemirsa, bahwa dia sering menggunakan atau sering mengunggah menggunakan kendaraan mewah, ya. Antara lain kendaraan Jeep Rubicon, lalu ada Harley Davidson, segala itu. Nah itu yang kemudian jadi viral. Jadi akhirnya diselidiki polisi, sampai kepada polisi, karena kasusnya menganiaya orang sampai pingsan berhari-hari, kan seperti itu. Nah ketika kasusnya sudah sampai kepolisian, maka kemudian kasus melebar, yaitu orang tuanya MDS yang menganiaya itu, si RAT itu pejabat Dirjen Pajak itu, lalu dinilai bahwa mobil Jeep Rubicon itu tidak dilaporkan sebagai harta kekayaan. Nah dari situ kemudian diketahui bahwa orang tua MDS ini, ayahnya MDS ini, memiliki harta sampai puluhan miliar yang tidak sesuai dengan kepangkatannya. Ya, jadi kalau orang yang bekerja pangkatnya seperti itu seharusnya tidak punya harta sampai, kalau nggak salah, lebih dari 50 miliar, semacam itu, saudara. Nah, jadi ini kemudian menjadi serius, sampai dampaknya Pak RAT itu, Pak pejabat itu, mengundurkan diri dari jabatannya dan mengundurkan diri dari ASN, mengundurkan diri dari PNS, seperti itu. Nah ini kan cerminan ada seorang anak yang melakukan kenakalan, dan kenakalannya sudah, kalau menurut berita yang ada ini kan berarti sudah cukup lama, mulai dari sering pamer harta, kemudian melakukan atraksi di jalanan, segala itu. Nah ini anak yang masih terhitung pemuda remaja lah ini, itu ya saudara ya. Nah ini kemudian melakukan pemukulan sampai, nah ini ya berdoa saja supaya korbannya jangan sampai tewas, saudara. Kalau korbannya sampai tewas lebih berat lagi nih, tapi kita berdoa supaya Tuhan menolong ya. Nah karena MDS dan RAT ayahnya itu adalah keluarga orang beriman, keluarga orang beriman, saudara. Yang dianiaya namanya David, ayahnya namanya Yonatan, tapi Pak Yonatan ini adalah
petinggi atau anggota Banser. Nah, seperti itu. Nah, yang menganiaya adalah orang beriman. Nah, ini menjadi perenungan yang dalam. Jadi firman Tuhan tadi menyatakan hubungan orang tua dan anak. Apakah kita kalau mau jujur, terutama bagi, ya ini perhatian bagi para anak-anak dan bagi para orang tua. Anak-anak, apakah Anda menyadari, kalau yang mendengarkan renungan malam ini, bahwa orang muda itu seringkali emosional. Itu kecenderungan orang muda semuanya begitu. Lalu kurang hikmat, kurang pertimbangan, kurang hati-hati. Itu saudara. Dan masih diwarnai dengan nafsu kemudaan. Nah, makanya saudara-saudara, hati-hati menjadi orang muda. Ini yang kalau menurut saya sepertinya di lingkungan masyarakat kita ini perbandingannya lebih banyak yang tidak menyadari kerawanan masa muda daripada ya orang muda yang menyadari kerawanan kemudaannya. Jadi umumnya kalau orang muda itu ya begitu, ya. Jadi kurang hikmat, kurang pertimbangan, kurang hati-hati, tetapi emosinya lalu sekehendaknya sendiri itu yang menonjol. Nah, sementara orang tua itu, nah ini yang mari kita perhatikan sekarang ditujukan kepada orang-orang tua. Apakah kita peduli terhadap anak-anak kita? Saya menjumpai dalam pengalaman pelayanan saya, bahkan ada orang-orang tua yang saya jumpai itu ada beberapa macam. Ada orang tua yang benar-benar membela anak-anaknya. Yang namanya membela itu juga yang menyekolahkan, membiayai, mendoakan dan membela. Ya. Bahkan sekolah itu dicarikan, diusahakan sedemikian rupa, ada yang seperti itu. Tapi ada yang setengah membela, setengah tidak, dan itu tidak disadari. Perasaannya ketika punya anak itu memberi makan, membelikan pakaian, menyekolahkan, lalu sudah. Nah, mengenai pendidikan moral anak-anaknya, pergi ke tempat ibadah atau tidak, dan sebagainya itu tidak begitu diperhitungkan. Lalu mengajak anak untuk membicarakan hal-hal yang baik, mendidik anak ke arah kebaikan ke depan itu juga jarang dilakukan, bahkan cenderung tidak pernah ada orang tua yang semacam itu. Jadi pokoknya punya anak, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, nah sudah, berbicara sama anak saja jarang saudara yang seperti itu. Apalagi kalau pejabat. Nah, pejabat ini kan kesibukannya banyak, yang pada akhirnya semacam itu. Lalu yang saya jumpai ada jenis yang sama sekali tidak peduli terhadap anaknya, ya ada. Ada saudara, orang beriman itu. Bahkan anaknya sampai kepahitan kepada orang tuanya. Serius, saya menjumpai beberapa anak yang sampai kepahitan sama orang tuanya. Karena orang tuanya diajak ngomong itu ya hanya ya dan tidak dan begitu. Terutama ayahnya. Ya, karena kesibukan mungkin atau karena terbelit hal-hal yang lebih penting sehingga memperhatikan, apalagi mendidik, memperhatikan anak saja jarang. Nah, ini ada orang yang seperti itu saudaranya. Nah, kalau yang terjadi semacam ini, maka apa jadinya dengan generasi muda kita, saudaranya? Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang memberi anak kepada kita. Ya, ini kalau orang normal sih. Kalau saya berpikir orang-orang yang tidak berpikir mengenai anak itu tadi orang yang tidak normal pikirannya. Kalau orang normal mesti bertanggung jawab, terutama mendoakan dan menasihati anak kandung. Mendoakan dan menasihati.
itu mendidik anak supaya menjadi baik itu adalah merasa menjadi tanggung jawab dari setiap orang tua yang normal. Nah, tapi kalau ada orang-orang yang tidak normal, nah ini saudara harap menyadari sekarang ini. Dan ini kayaknya bukan hanya kali ini, besok saya masih ingin merenungkan hal ini yang lebih rinci lagi, saudara. Nah, hanya yang sekarang ingin saya garis bawahi adalah firman Tuhan berkata bahwa hubungan antara anak dan orang tuanya itu adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau ada orang yang, saya dalam pelayanan saya menjumpai seorang anak yang bahkan tidak kenal sama orang tuanya sampai waktu dewasanya ada. Ada seorang ayah yang berkata kepada saya cerai, kemudian anak saya ikut ibunya, dan semenjak kami cerai saya tidak pernah lagi ketemu sama mereka, termasuk sama anaknya. Nah, pertanyaan saya sebagai seorang ayah yang normal, kok bisa ya seperti itu? Ya. Kalau kita orang beriman ya kok bisa cerai gitu aja dulu ya. Ya harusnya kan tidak cerai gitu. Tetapi kalaupun bercerai kok tidak ada kerinduan kepada anaknya untuk menjumpai, ya, memberi uang jajan kah atau apa semacam itu, mengadakan komunikasi dengan anaknya itu. Ada orang tua yang semacam itu dan saya jumpai dalam pelayanan saya, saudara. Saya tidak menyebutkan nama, tapi ada. Nah, ini yang firman Tuhan memberitahukan kepada kita, juga belajar dari kasus yang barusan yang sekarang ini masih viral, saudara ya. Dan ini kasus ini sepertinya mau berkembang nanti ke arah kemana-mana, ya. Nah, itu orang tuanya terikut sampai mengundurkan diri, atau bahkan Menteri Keuangan peduli, sudah dikeluarkan saja, dipecat kayak gitu. Nah, ini kan jadi serius banget. Hanya gara-garanya sebetulnya peristiwa ini tadi yang kita cermati ini dipicu oleh kelakuan seorang anak yang memprihatinkan orang tuanya. Nah, firman Tuhan berkata, anak yang bijak menggembirakan ayahnya. Anak yang bijak itu menggembirakan ayahnya. Tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Lalu di bagian lain firman Tuhan yang kita cermati, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, saudara. Jadi anak cucu itu mahkota orang-orang tua. Kebanggaan orang tua itu kalau punya anak cucu yang baik, sehat, normal, berkelakuan baik, menjadi kebanggaan, itu mahkota buat orang tua. Lalu frasa berikutnya berbunyi, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, ini kan kalau belajar dari kasus yang sekarang viral ini tadi, yang kita cermati ini, diindikasi, ini baru diindikasi. RAT itu melakukan ketidakbenaran dalam pekerjaannya sebagai petugas pajak. Diindikasi, karena mau diselidiki. Nah, berarti kalau benar-benar itu nanti terjadi, saudara, nah itu sudah mulai dari orang tuanya memang sudah orang tidak benar dulu, walaupun orang beriman. Memangnya orang kalau sudah mengaku beriman terus hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, itulah yang harus kita renungkan. Kita ini, semua yang mendengarkan renungan malam ini, saudara, kalau kita mengaku menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, kita mengaku menjadi orang beriman, kita mengaku memiliki keyakinan Kristiani, maka hidup kita itu, seluruh segi hidup kita harus sesuai dengan kaidah-kaidah firman Tuhan sebagai murid Kristus, yaitu orang yang berjalan dalam kebenaran. Memang ini tidak mudah, tetapi yang terjadi ada orang tua yang bahkan kelakuannya tidak bisa diteladani. Nah, kalau sudah semacam ini, ya sudah, yang sudah kita teliti, bahkan nanti hidupnya bisa dikelola oleh roh jahat, kan begitu. Ya, yang sudah kita pelajari dari sejarah suci itu, raja-raja di perjanjian lama itu yang tidak bertobat seperti Saul, Raja Saul itu terus berbuat jahat, maka kemudian iblis menunggangi. Akhirnya hidupnya dikendalikan oleh roh jahat. Sampai hari tewasnya dia di medan perang, itu tewas
dalam tanda petik dibiarkan Tuhan lah, seperti itu. Nah itu, jadi kita mendapati dari firman Tuhan ini bahwa hubungan orang tua dan anak itu tidak bisa dipisahkan. Ini yang pertama dulu dari kasus yang viral sekarang ini. Makanya saya menyampaikan bahwa dalam doa malam kita ini kita memperhatikan apa yang terjadi di zaman ini, lalu kita mencermatinya sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi pegangan kita, supaya kita hidup belajar dari kasus-kasus yang terjadi di zaman ini, lalu kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Gitu. Nah, jadi mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Makanya orang tua harus peduli terhadap anak cucunya. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi anak-anak akan bangga kalau punya nenek moyang, orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang hidupnya baik dan benar, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat masyarakat. Begitu, itu menjadi kehormatan buat anak cucu. Seperti itu. Jadi pada renungan firman Tuhan kali ini, saya hanya ingin menggarisbawahi hubungan antara orang tua dan anak. Jangan lagi ada anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, atau orang tua yang tidak peduli terhadap anak-anaknya, karena itu bisa mencelakakan, ya toh. Nah, jadi dalam kasus yang kita cermati yang masih bergulir di minggu-minggu ini, nah itu gara-gara perilaku anaknya, maka orang tuanya jadi kehilangan pekerjaan, kehilangan nama baik, bahkan terancam untuk masuk penjara. Nah ini gara-gara anak. Jadi anak itu tidak bisa dipisahkan dengan orang tua. Ya, anak itu menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendoakannya dan mendidiknya, mengusahakan menjadi anak kebanggaan. Jadi nilai yang dapat kita peroleh dari perenungan kita hari ini dalam doa malam kali ini, saya ketengahkan dengan sebuah kalimat, bunyinya begini: hubungan orang tua dengan anak itu tidak dapat dipisahkan, harus ada interaksi yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, interaksi yang sehat tentu saja, antara lain mendidik anak, anak hormat pada orang tua dan seterusnya tadi. Ya, saya ulangi, hubungan orang tua dengan anak itu tidak dapat dipisahkan, harus ada interaksi yang sehat dan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara, kita akan melayani Tuhan dengan doa dan kita menyembah Tuhan lebih dahulu dengan berkata, kuduskan hati kami untuk kami dapat menyembah dan berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja
Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami sekarang perkenankan memanjatkan melayani Tuhan dengan doa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang membawa kami kepada pengertian lebih lagi bahwa hubungan antara orang tua dan anak itu tidak bisa dipisahkan. Karena itu ampuni kami kalau di antara kami ada anak-anak yang tidak akrab kepada orang tuanya, atau ada orang tua yang tidak akrab kepada anak-anaknya, bahkan cenderung membiarkan anak-anaknya. Kami mohon Tuhan ampuni. Dengan firman Tuhan ini biarlah Tuhan membawa kami kepada pengertian lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan supaya setiap perenungan kami dalam doa pagi maupun doa malam itu membawa kemajuan hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa untuk kasus Bapak RAT dan anak MDS ini Tuhan, supaya Tuhan memberikan kebaikan buat mereka semua. Tuhan menolong orang-orang yang mengungsi kepadamu supaya mendapatkan berkat limpah rahmat yang dari Tuhan. Terima kasih. Kami sekarang juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberikan kesejahteraan, bahkan kota-kota di mana kami tinggal, dimanapun kami berada, Tuhan memberikan kesejahteraan. Terima kasih. Kami sekarang izinkan berdoa untuk nama-nama yang terutama membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Ada dari nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan dalam doa kepada Tuhan ini, yang sudah berkali-kali mengalami kemoterapi, ada yang stroke, ada yang masih dalam terapi melenyapkan batu ginjal, ada anak yang kami berharap bertumbuh sesuai dengan yang diharapkan, selalu kami sebut namanya di hadapan Tuhan dengan tekun. Ada yang menderita pembengkakan di bagian-bagian tubuh tertentu, kami mohon, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanno Wibowo di Salatiga, saudara kami Cahyani Bagiowati dan saudara kami Siti Rondiah di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhumnenggulan di Kudus, dan bahkan nama-nama yang belum kami sebutkan lagi tetapi yang bersama dengan kami mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan yang memberi kesempurnaan kesembuhan dan pemulihan jasmaniah maupun kejiwaan. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Saptorini dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Tuhan yang menjawab doa, memberikan jalan keluar, terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Kami mengucap syukur setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami, baik pekerjaan sekuler, pekerjaan dalam mendampingi keluarga, pekerjaan di kantor, pekerjaan di tempat usaha, di tempat keahlian kami, di mata pencaharian kami, bahkan pelayanan onsite online. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong kami memimpin semuanya dapat berhasil lebih sempurna lagi menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Dengan ini kami mengucap syukur karena setiap hari Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian, dan kami memberitahukan bahwa doa malam ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Yang jam 5 pagi temanya berbeda, yaitu temanya membaca seluruh isi kitab suci sambil direnungkan. Makanya yang setia mengikuti doa pagi nanti akan khatam, menyelesaikan perenungan kita akan firman Tuhan. Jadi nanti kita semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, ya istilah tepatnya seperti itu. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda. Setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share.
bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.